Silakan Pak Inyoman Parta. Pimpinan dan beserta seluruh Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, Pak Menteri, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, setelah 3 tahun lebih sedikit saya di Komisi 6 dan Pak Menteri menjadi Menteri BUMN. Dari awal mula kondisi BUMN kita baik kelembagaan maupun kinerjanya yang relatif tidak begitu baik, sekarang sudah menunjukkan kinerja yang baik. Bahkan baru saja kita selesai dari COVID-19 sudah mampu mencapai keuntungan 200T lebih. Jadi saya tentu harus memberikan apresiasi. Namun demikian, karena besarnya urusan BUMN ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan urusan kebutuhan langsung di lapangan, berkaitan dengan kebutuhan langsung masyarakat. Yang pertama, Bapak mungkin masih ingat kurang lebih sekitar 1 bulan lalu, Ibu Sri Mulyani di hadapan para pemilik bank menyampaikan bahwa Anda menari di atas penderitaan orang lain karena saking mahalnya bunga perbankan kita. 58% keuntungan BUMN justru dicapai oleh Bank Himbara, Pak Menteri. Oleh karena itu, mungkin sudah saatnya Bank Himbara kita memberikan bunga yang lebih murah untuk memberikan dampak positif kepada juga bank swasta lain. Jika bank pemerintah sudah memberikan bunga yang lebih murah, pasti juga bank swasta akan mengikuti. Catatan penting, dimanapun negara yang maju, pasti suku bunganya rendah. Terutama sekali yang berkaitan dengan persoalan ultramikro maupun mikro kecil, agar diberikan bunga, jika memungkinkan, saya kurang tahu apakah mungkin kita memberikan bunga 0% Pak Menteri, khusus untuk UMKM kita dan ultra mikro kita. Catatan kecil lagi, sampai hari ini banyak keluhan yang saya tangkap, saya baca di medsos, bahwa sampai hari ini Bank Himbara kita belum mengeluarkan KUR. Ini sudah masuk ke bulan kedua pertengahan, jadi bulan Februari. Di tahun 2023 sudah pertengahan Februari, Bank Himbara belum mengeluarkan KUR, padahal banyak pemohonnya. Ini terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Bali, tapi di seluruh Indonesia. Saya juga tidak tahu apa alasannya, kenapa setelah 1,5 bulan belum mengeluarkan KUR. Yang ketiga, Pak Menteri, saya ingin menyampaikan bahwa sudah ada peraturan OJK nomor 34 bulan Maret tahun 2022, yang mulai berlaku tanggal 1 April 2023, berlakunya sampai tanggal 31 Maret 2024, tentang relaksasi khusus untuk diberlakukan di Bali, mengingat Bali lah korban paling keras dari COVID-19, para pengusaha kita benar-benar mengalami persoalan yang serius. Oleh karena itu, karena sudah ada peraturan OJK, Pak Menteri harus memastikan bahwa peraturan ini dilaksanakan oleh para bank himbara yang ada di daerah. Itu. Yang nomor 4, Pak Menteri, menyambung yang disampaikan oleh Ibu Rike tadi, saya kebetulan mengadvokasi mereka, para pekerja Grand Bali Beat. Saya tidak tahu kenapa Pak Yayat dan Pak Iswandi waktu itu begitu ngotot untuk mem-PHK, padahal kami sudah minta, mereka sudah sepakat, jangan gaji saya, jangan kami digaji sampai hotel itu beroperasi kembali. Segitu bijaknya para pekerja kita, tapi Pak Yayat dan Pak Iswandi ngotot harus di-PHK. Nah, karena saya mendengar sekitar bulan April ini akan dilakukan perekrutan baru, jika itu benar, saya mohon para pekerja yang sudah selesai itu dipanggil kembali, terutama sekali yang memiliki kecakapan untuk bekerja kembali. Dan yang terakhir, ini untuk kedua kali saya sampaikan di hadapan Pak Menteri juga Pak, khususnya Pak Tiko,
tentang pekerja absen Angkasa Pura, Pak Menteri. Per tahun 2013, pekerjaan absen itu diambil alih oleh APS. Pertimbangannya katanya waktu itu, karena beban Angkasa Pura 1 terlalu besar, seluruhnya diurusi, sangat besar urusan Angkasa Pura, oleh karena itu khusus untuk absen, khusus untuk security ditugaskanlah kepada APS. APS adalah perusahaan, anak perusahaan dari BUMN. Persoalannya adalah ketika beralih ke APS, itu ternyata merubah status dari yang seharusnya menjadi pekerja tetap, menjadi pekerja tidak tetap. Dan inilah yang terus menjadi persoalan. Karena menurut peraturan perundang-undangan, baik peraturan menteri, bahkan yang terakhir Undang-Undang Ciptaker, sudah jelas menyatakan pekerjaan yang bersifat tetap dan pekerjaan itu terus dibutuhkan, tidak boleh dialihdayakan, tidak boleh diabsorsingkan. Sepanjang bandara itu ada, sepanjang itulah pekerjaan absen itu dibutuhkan. Oleh karena itu bukan merupakan pekerjaan yang bersifat musiman, bukan merupakan pekerjaan yang baru, karena itu sudah ada ketika bandara ada. Oleh karena itu harus dicari formulanya agar mereka mendapatkan haknya yang benar, Pak Menteri. Karena ini pasti tahun lagi akan jadi masalah lagi, 2 tahun lagi akan jadi masalah lagi. Tanggal 6 Februari yang lalu saya mengambil inisiatif untuk mengumpulkan semua yang terkait. Di hadapan saya, Direktur Angkasa Pura yang mewakili dan juga Dirut APS yang mewakili, bijak sekali caranya akan menyelesaikan dan kami pun bersepakat gitu. Tapi ketika saya pergi malah absennya diancam. Kalau kamu tidak mau jadi pekerja tidak tetap, kamu boleh resign sekarang juga. Masih banyak yang menunggu. Jadi kalau saya ada di situ, mungkin saya hadapi mereka yang ngomong gitu. Nggak benar itu. Ini bukan persoalan mau tidak mau, ini persoalan hukumnya mereka berhak menjadi pekerja tetap. Jadi bukan mau resign atau tidak resign. Seharusnya persoalan itu tidak didekatkan dengan persoalan kekuasaan yang dimiliki oleh BUMN. Kira-kira itu Pak Menteri, mohon diperhatikan. Terima kasih Pak Pimpinan. Pak Menteri tentang KUR yang belum bisa diakses sampai hari ini. Baik. Jadi kalau program KUR ini Pak memang ada isu di komite terkait dengan jumlah size plafonnya dibandingkan subsidinya. Jadi ada ketidaksesuaian antara target jumlah total dengan subsidinya. Jadi sedang didiskusikan di komite. Semoga mungkin dalam satu rapat ke depan dengan komite KUR bisa diputuskan dan bisa cair lagi. Jadi ini kami menunggu kesepakatan antara komite khususnya dengan besaran subsidinya.